Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa Syiak TV, kaum muslimin dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah serta rahmatnya, sehingga kita bisa beraktivitas sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Syiak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hidup dan kehidupan ini, sudah barang tentu tidak akan lari daripada cobaan ataupun musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik itu musibah yang bisa kita terima ataupun yang tidak mampu kita terima. Karena kodrat dan iradat yang diberikan Allah kepada kita semua, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tetapi yang terpenting adalah tujuan daripada hidup dan kehidupan ini kemana nanti akhirnya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidaklah akan aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Syiak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas dalam surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita, waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah. Dan hendaklah kamu takut jikalau sekiranya kamu nanti meninggalkan anak-anak cucu yang lemah. Di sini saya garis bawahi dhaif, di'afan lemah. Di sini ada dua arti, lemah iman, lemah akidah. Jadi ini adalah PR bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita ke belakangnya. Tanggung jawab kita orang tua, bagaimana kita membimbing anak-anak kita. Kalau ketika kita sudah tiada, mereka kita arahkan kemana, atau kita berikan atau tidak diberikan pendidikan agama kepada mereka. Kalau kita menoleh kepada sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia ingin wafat, dia berpesan kepada anaknya. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ibrahim berkata, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, kata Ibrahim, apa yang akan kamu sembah nanti setelah aku mati nanti. Jadi di sini Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya, bukan ma ta'kuluna min ba'di. Dia tidak berpesan apa yang engkau makan, apa yang engkau akan buat nanti setelah aku meninggal, kata Ibrahim, tidak. Tetapi apa kata Nabi Ibrahim?
ma ta'buduna min ba'di. Inilah pesan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga apa? Sehingga kelak ketika kita telah tiada, ketika kita telah meninggal, anak-anak kita tidak lagi disebutkan oleh harta benda. Mereka sudah dibekali oleh akidah dan keimanan mereka. Inilah pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Mari kita lihat hadirin pemirsa siak televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah tadi Allah katakan, hendaklah kamu takut jikalau nanti kamu sekiranya meninggalkan anak-anak cucu yang lemah iman, lemah akidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa anak muda, anak-anak kita zaman sekarang, na'udzubillah, kita lihat betapa goyahnya akidah mereka dengan berbagai macam persoalan hidup. Kita lihat contohnya saja dari segi mereka berpakaian. Inilah yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Mari kita lihat, kalau kita pergi ke swalayan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saja di sana, kita bisa melihat betapa banyak anak-anak muda kita, betapa banyak para remaja yang mereka tidak memakai pakaian yang dianjurkan oleh agama Islam. Mereka berpakaian ala barat. Hari ini mereka tonton di televisi, mungkin besok mereka akan buat, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang diperbuat mereka, mereka tidak menutup auratnya. Contohnya saja ketika mereka berpakaian, pakaian mereka menutupi sampai ke bawah, mohon maaf, tetapi mereka tidak menampakkan bagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Di bawah terbuka, kadang ditutup semua, di atas terbuka. Inilah yang harus kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita, agar generasi kita selamat dari mara bahaya ataupun malapetaka nanti yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka surat An-Nur ayat 31. Bagaimana Allah tegaskan kepada kita semua tentang bagaimana berbusana yang baik, bagaimana berpandangan yang baik. Mari kita lihat surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaududna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? Wa kullil mu'minati, kata Allah Subhanahu wa taala, ai Muhammad, sampaikan kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka itu menutup auratnya. Nah, ini disuruh tutup aurat kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mereka itu menampakkan perhiasannya, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak padanya. Hadirin kaum muslimin, pemirsa siak televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah tegaskan kepada kita semua bagaimana cara kita berpakaian, berbusana, kemudian bertutur dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita keluar rumah, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menutup min jalabihinna, ditutup jilbab sampai ke dada kita. Untuk apa? Supaya mengantisipasi bagaimana pandangan orang terhadap kita kaum wanita. Karena wanita ini adalah aset agama kita. Kalau sudah rusak wanita, maka rusaklah agama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedih, kita menangis pada saat sekarang ini moralitas agama yang sudah jauh ditinggalkan oleh para remaja kita. Mereka sudah enak-enakan saja buka-bukaan, mereka sudah enak-enakan saja tidak mematuhi lagi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka disuruh menutup aurat, mereka bangga dengan berpakaian seperti artis.
yang padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat ada beberapa orang yang tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Mereka tidak akan mencium bau surga. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Yang pertama adalah wanita-wanita yang berpakaian, yang artinya mereka menyimpang dari taat kepada Allah, yang mereka berpakaian tetapi membuka auratnya. Mereka senantiasa mempertontonkan yang namanya auratnya kepada orang banyak. Padahal ini jelas dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, mereka ini nanti la yadkhulnal jannah. Mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan kami masukkan ke dalam surga, wala yarihnar rihaha. Jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga kan tak akan dapat mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siak televisi yang kami banggakan. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan, saya berwasiat kepada kita semua dimanapun hadirin kaum muslimin berada, mari tugas kita sama-sama menjaga generasi muda kita agar selamat daripada azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, anak, harta, pangkat, kedudukan, nanti suatu saat akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Di dalam hadis Nabi dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Semua kamu ini adalah pemimpin, maka kelak kamu akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil mahsyar nanti, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan pada saat sekarang ini. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa bohong, karena semuanya besok di yaumil mahsyar antum semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak Anda, tentang harta kita, tentang pangkat, kemana kita dapat, di mana kita perbuat, kemana kita arahkan. Karena besok semua akan dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa berbohong. Mari kita buka surah Yasin. Al-yauma nahtimu ala afwahihim, kata Allah, wa tukallimuna aydihim, kata Allah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah dalam surah Yasin? Al-yauma nahtimu. Besok pada hari kiamat Allah akan tutup mulut kita, tutup kunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi kaki mereka. Bima kanu yaksibun, kata Allah, dengan apa-apa yang kita pernah lakukan di dunia ini. Jadi macam mana kita mau bohong? Semua tersenter, semua jelas di kamera oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bohong. Jadi hadirin kaum muslimin, pemirsa siar televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita gunakan kesempatan yang baik ini, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar supaya kita bisa mewanti-wanti, memberikan pelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita. Selanjutnya, mari kita bersyukur kepada Allah atas hidayah umur panjang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.